Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Anda penasaran tentang jalur tikus perbatasan Indonesia-Malaysia? Tentu saja, saya juga demikian. Ada apa dengan jalur tikus antara Indonesia dan Malaysia? Untuk agar tidak menjadi fitnah, saya akan membacakan sebuah berita ini untuk Anda langsung. Dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai dan TNI gagalkan penyelundupan Balpres di jalur tikus perbatasan Indonesia. Saya baca dulu. Republika Co-ID Nunukan Sinergi Satgas Pamtas RI Malaysia Yonar Hanut 8 MBC Satgas Bais TNI Satgas Inteldam Satgas Bea Cukai cegah upaya penyelundupan 5 buah Balpres melalui jalur tikus di perbatasan Indonesia Malaysia, tepatnya di Sungai Linau, Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Terkait kronologi penindakan, Satgas Pamtas Indonesia Malaysia Yod Arhanut 8 MBC menerima informasi adanya kegiatan diduga penyelundupan, menindaklanjuti kegiatan tersebut. Batih SSK 1 bersama dan Op Aji Kuning, anggota BAIS dan anggota SGI melaksanakan koordinasi dan membentuk tim gabungan untuk menggelar patroli. Hasil tim gabungan menemukan aktivitas yang diduga upaya penyelundupan Balpres berisi pakaian bekas oleh 4 orang tidak dikenal. Benar saja, ada 5 Balpres berisi pakaian bekas siap didistribusikan yang ditindak. Saat ini seluruhnya telah diserah terimakan kepada Bea Cukai Nunukan untuk proses lebih lanjut. Masih ada potensi penyelundupan Balpres dari Tawau, Malaysia ke Nunukan Indonesia melalui Sebatik. Untuk itu perlu koordinasi dan memperketat penjagaan oleh seluruh instansi yang ada. Oke. Kan sudah tahu nih kan? Ya kan? Sudah tahu nih bahwa ada jalur tikus. Ya jangan ada lagi kesempatan untuk melewati barang tersebut. Gak butuh lama seharusnya. Karena apa? Jalur itulah yang selalu dipakai gitu loh. Ya, yang selalu dipakai oleh mereka-mereka yang melakukan kegiatan penyelundupan dari Malaysia ke Indonesia. Dan saya yakin orang-orang itu juga orang-orang dari Indonesia. Selanjutnya mari kita tayangkan berita berikut ini. Indonesia melakukan tinjauan untuk mengenal pasti lokasi lorong tikus di sepanjang sempadan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Menurut Agensi Pengurusan Sempadan Nasional BNPP, tinjauan itu dijalankan selama 3 hari berakhir Isnin membabitkan kaki tangan BNPP dan anggota tentera Indonesia di 2 mukim di daerah Kapuas Hulu yang bersempadan dengan Sarawak. BNPP dalam satu kenyataan berkata pasukan petugas turut menilai pergerakan rentas sempadan, membabitkan barang atau individu, kegiatan ekonomi dan masalah yang dihadapi penduduk. Maklumat diperoleh bakal digunakan untuk perancangan menambah pos sempadan, menutup lorong tikus atau meningkatkan pengendalian serta pengawasan oleh kementerian dan agensi berkaitan. Setakat ini terdapat 4 pos sempadan di sepanjang perbatasan Malaysia-Indonesia sejauh 966 km di Kalimantan Barat. BNPP turut memaklumkan tinjauan dilakukan tahun ini adalah yang ketiga sejak dilaksanakan di daerah Sambas dan Bengkayang pada 2020, yang mana 29 lorong tikus berjaya ditemui. Menurut kenyataan itu lagi, sebanyak 25 lorong tikus dikesan di daerah Sanggau pada tahun lalu. Ya, itulah ya, setahu saya jalur-jalur tikus itu sudah diketahui oleh aparat-aparat, oleh pihak-pihak yang berwenang.
Ya kalau memang mau mencegah, ya dijaga. Jangan pernah kasih kesempatan mereka memanfaatkan jalur ini. Kenapa? Sudah tahu nih. Dan itu juga merugikan ekonomi negara Indonesia. Jangan sampai jalur-jalur yang sudah dilalui semacam ini justru dibiarkan. Hal ini bisa menyebabkan kerugian secara ekonomi negara Indonesia. Jalur tikus sudah terdeteksi. Bagaimana menjaga jalur tikus itu agar mereka tidak masuk di situ. Dan itu penting ya bagi semua komponen lah ya, semua komponen yang terkait hal ini. Untuk menjaga perbatasan, jangan sampai jalur-jalur tikus itu digunakan untuk penyelundupan. Demikian.